Masak ketupat untuk lebaran yang ke-7. Hai, assalamualaikum semuanya, besti, apa kabarnya nih? Temenin aku hari ini bikin ketupat yuk. Dan hari ini aku mau bikin ketupat ketan ya, ketan atau pulut gitu. Tapi di sini bukan aku yang bikin, melainkan kakak aku yang paling tertua. Sebenarnya dia tuh puasa ya, tapi aku minta tolong karena aku nggak bisa bikin ketupat sendiri. Dulu itu aku udah pernah belajar, tapi aku nggak bisa guys. Tadi tuh sebenarnya ini yang bikin ini sama ponakan aku, tapi ponakanku malah jalan sama temennya. Jadi di sini tuh aku cuma bantu nolongin masukin berasnya ini ke dalam ketupatnya guys. Jadi ini diisinya itu separuh. Nah ini ketupat ketan jadi isinya separuh, dan kalau ketupat nasi itu biasanya sepertiga gitu ya guys ya, kurang lebih supaya pas gitu. Nah ini direbusnya pakai santan. Ini ibuku rebus pakai kayu ya guys ya, supaya hemat gas dan ya rasanya lebih enak juga ya kalau langsung pakai api seperti ini. Sebenarnya ibuku nggak begitu suka ketupat ketan seperti ini, tapi karena aku pengen jadi aku minta bikinin. Jadi hari ini kita bikin ketupat ketan. Dan untuk besoknya lagi itu sebenarnya kita bikin ketupat lagi, tapi bukan ketupat ketan ya, melainkan ketupat nasi. Ini aku ngerebusnya di belakang rumah ya guys ya, di bawah pohon kelapa. Ibuku ngerebus ketupatnya. Di sini aku bikin ayamnya. Di sini aku bikin ayam santan. Ini bumbunya udah aku goreng aja. Seperti biasa ya, bumbu-bumbunya udah mungkin bunda-bunda udah pada tahu. Tapi di sini pasti aku nggak pernah kelupaan kalau ayam disantenin untuk daun salam dan apa ya namanya ini, serai pasti selalu ikut, nggak pernah ketinggalan. Dan di sini langsung aja aku masukin santannya. Nah ini penampakannya udah satset udah masuk aja semua. Di sini aku campurin tempe sama kentang juga supaya lebih rame untuk temen makan ketupatnya nanti. Nah setelah ini semuanya masak dan ketupatnya itu juga udah masak, kali ini si abang ngajak mau pergi ke rumah kakakku yang nomor 2 ya, apalagi ya selain dia itu mau main air di parit guys. Kemarin-kemarin dia tuh ngajak main air terus, tapi karena gerimis jadi nggak aku bawa. Hari ini tetap gerimis tapi dia tetap mau main air, dan adiknya juga gak mau ketinggalan mau main air juga. Sebenarnya tuh kata kakak aku kenapa nggak dibawa ke kolam renang. Minta maaf banget ya kalau ke kolam renang itu bukannya gimana-gimana, tapi males aja ya, karena pasti kalau di kolam renang itu pasti banyak yang kencing. Dan anakku ini kalau udah dibawa ke kolam renang, dia itu seperti gak mau pulang, dan aku nungguinnya itu sampai capek banget. 2-3 jam dia nggak bakalan naik-naik guys, dan aku boring banget kalau untuk nungguin seperti itu, karena kalau ditinggal pun takutnya itu nyelam gitu ya kan, tetep bahaya banget. Jadi ya biasa ya, untuk cari amannya aku bawa ke sini aja. Tapi kalau di Jawa biasanya aku bawa ke kolam renang, karena di sini ini kan udah ada yang gratisan seperti ini, plus aku bisa main-main juga, mengenang-mengenang masa kecil gitu. Ya jadi ya aku nyebur juga. Udah si bocil-bocil puas, nah aku di sini nyebur juga guys, gak mau kalah si emaknya. Nih anakku malah teriak-teriakin liatin emaknya berenang karena si bocil-bocil gak bisa berenang. Ini tadi kakakku tuh ditinggalin rumahnya, jadi dia nitipin ke aku, dia mau pergi beraya karena dia itu mau beraya di tempat tetangga-tetangganya, jadi dia nggak kunci pintu. Dan alhasil setelah capek beberapa jam, akhirnya mereka mau naik juga, meskipun masih nangis-nangis si bocil tetap mau main air. Drama-dramanya dari tadi itu, dan akhirnya mungkin mereka kelaparan, jadi langsung makanin kue-kue tantenya. Karena ini kakakku masih beraya di tetangganya, jadi aku nungguin rumahnya sebentar karena mau aku tinggalin juga. Aku rumahnya nggak tahu kuncinya itu di mana, jadi aku tungguin sebentar sampai mereka pulang beraya di rumah tetangganya. Jadi di sini aku makan-makan dulu kuenya setelah tadi habis main air gitu. Setelah kakak aku pulang baru aku pulang. Oke teman-teman, terima kasih yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Bye bye.